Partai Persatuan Pembangunan resmi menunjuk Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda di pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya, Aya Nufus. Dan saya Bria Baratenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai News Pagi dengan informasi 2 kios di Aek Nabara, Kecamatan Bilahulu, Labuhan Batu, Sumatera Utara terbakar pada Sabtu malam. Kios yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian kios. Warga panik dan berhamburan saat kebakaran melanda 2 kios di Aek Nabara, Kecamatan Bilahulu, Labuhan Batu, Sumatera Utara, Sabtu malam. Api terus membesar dan menghanguskan seluruh bagian kios yang terbuat dari kayu. Setengah jam kemudian, petugas damkar tiba di lokasi dan mampu menjinakkan api dalam waktu 1 jam. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Keadaan kondusif, namun sedikit ada kemacetan. Kebetulan ini jalan lintas Sumatera Utara, jadi masyarakat dengan antusias tadi bisa membantu dan sedikit mengalami kemacetan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 20 rumah di permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Sempitnya akses jalan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api membakar 20 rumah warga di Jalan Landak, Lorong 9, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar Kota Makassar mengerahkan 27 unit mobil damkar untuk padamkan api. Namun sempitnya akses jalan sempat membuat mobil damkar kesulitan untuk menjangkau titik lokasi kebakaran yang berada di dalam gang sempit ukuran 1 badan. Polisi langsung menyelidiki kasus kebakaran ini, namun diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah warga atas nama Daeng Saleh yang ditinggal pergi. Dari informasi masyarakat bahwa salah satu rumah warga yang dimulai titik api, kemungkinan adalah aliran listrik ataupun yang lain. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk sementara, warga korban kebakaran mengungsi di rumah kerabat dan tetangga mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan rumah dan lapak hewan kurban semi permanen di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Akibat kebakaran, belasan hewan kurban tewas terpanggang. Di kawasan, Pak, di kawasan samping rel, lapangan. Minta tolong. Kebakaran terjadi di Jalan Buaran 1, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Akibatnya 2 rumah semi permanen dan 2 lapak hewan kurban ludes terbakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi memadamkan api agar tidak semakin membesar. Api diduga berasal dari bagian belakang lapak hewan kurban dan merambat ke rumah semi permanen milik warga. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Kurang lebihnya 2 rumah dan ada 2 lapak. Ya. Oke. Duga Penyebab sementara dugaannya masih kita dalam pendalaman ya, kita belum bisa menyimpulkan, jadi masih perlu orientasi lapangan lagi. Api berhasil padam 1 jam kemudian dengan menurunkan 14 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 16 ekor kambing untuk kurban hangus terbakar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 pelaku pencurian disertai pemerkosaan yang menimpa seorang SPG sebuah showroom di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan disertai perkosaan yang menimpa seorang supervisor sales promotion girl atau SPG
sebuah showroom mobil di kawasan Cibubur Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat 10 Juni lalu. Kedua pelaku berhasil ditangkap di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dan Tapos, Depok, Jawa Barat. Salah satu pelaku sempat digiring petugas untuk menunjukkan lokasi membuang alat bukti kejahatan. Menurut polisi, pelaku awalnya berpura-pura ingin membeli mobil dan menghubungi korban dan mengajak bertemu di Plaza Cibubur. Namun korban kemudian dibawa dan diperkosa bergantian di dalam mobil. Pelaku juga mengambil barang korban. Pelaku menurunkan korban dengan kondisi terikat lakban di sebuah kebun di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus 365, pencurian dengan kekerasan, dan ini sangat memprihatinkan rekan-rekan sekalian ya, yang terjadi pada tanggal 10 Juni yang lalu di daerah Cibubur, yang masuk ke wilayah hukum Polda Metro Jaya, Bekasi, di mana yang bersangkutan adalah korbannya adalah SPG daripada showroom mobil. Beruntung korban bisa diselamatkan warga dan dibawa ke kantor polisi. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 dan 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral di media sosial video aksi perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar di Cianjur, Jawa Barat. Para korban mendapatkan kekerasan hingga ditabrak oleh para pelaku. Aksi perundungan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di salah satu villa di kawasan Kecamatan Cipanas Puncak, Cianjur, Jawa Barat pada 14 Juni lalu viral di media sosial. 5 korban satu persatu disuruh mencium kaki pelaku hingga mendapat kekerasan. Tim unit reskrim Polsek Pacet akhirnya menangkap 7 pelaku di tempatnya masing-masing. 6 diantaranya anak di bawah umur dan 1 pelaku berinisial AJ, 22 tahun. AJ mengaku dendam lantaran waktu sekolah dulu pernah mendapat perlakuan yang sama dari asal sekolah para korban. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, 1 buah handphone, sabuk, dan 1 unit sepeda motor. Modus operandinya, pelaku menyuruh para korban untuk mencium kaki, push up, memukul menggunakan sabuk, menabrakkan sepeda motor, serta menendang kepala dan badan korban. Para tersangka terancam pasal 76C Junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. RUPS tahunan dan RUPS luar biasa PT MNC Capital Indonesia Tbk menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Pada tahun 2022, perseroan mencatatkan kinerja yang positif dengan pendapatan konsolidasi sebesar 2,85 triliun rupiah dan naiknya pendapatan bisnis digital mencapai 101% atau 290,6 miliar rupiah di tahun 2022. Kinerja positif ini menghasilkan laba bersih yang diperoleh emiten berkode BCAP ini mencapai 148 miliar rupiah. Performance MNC Capital di 2022 meskipun banyak sekali kendala makroekonomi yang terjadi skala global maupun skala nasional, kami tetap tumbuh, kami tetap menghadirkan bisnis-bisnis dan pertumbuhan yang sehat di 2022. RUPS tahunan juga menyetujui dan menetapkan Bapak Ageng Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai direktur untuk diangkat menjadi komisaris perseroan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank memutuskan untuk menahan laba keuntungan perseroan tahun 2022. Pada tahun 2022, MNC Bank berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja gemilang dengan laba 308,03%. Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 19,95% atau 10,2 triliun, di mana angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit industri perbankan nasional yang hanya 11,35%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rapat ini, Direksi mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
yaitu untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham perseroan dan seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat permodalan. Selain itu, MNC Bank juga menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan 2 agenda terkait pemberian wewenang dan kuasa kepada direksi tentang pelaksanaan waran seri 4 serta perubahan sejumlah anggaran dasar perseroan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Anda kembali lagi bersama kami di iNews Pagi bersama saya Yunufus dan Premana Tenaya. Pemirsa, pemuda yatim piatu di Dharmasraya, Sumatera Barat berangkat haji tahun ini menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Baru berusia 19 tahun, ia menjadi jemaah calon haji termuda asal Dharmasraya. Inilah Naufal Mahdia, pemuda 19 tahun yang merupakan jemaah calon haji termuda asal Dharmasraya, Sumatera Barat. Tahun ini ia berangkat haji menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ibunya telah mendaftar haji sejak tahun 2015. Namun takdir berkata lain, sang ibu dipanggil Sang Pencipta tahun 2019 lalu. Sejak 2 orang tuanya tiada, Naufal tinggal seorang diri. Naufal tergabung dalam kloter 13 embarkasi Padang. Ia bersama 292 jemaah lainnya akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Minangkabau. Sebenarnya ibu saya sudah mendaftar dari 2011, tetapi Tuhan tidak lain, ibu saya meninggal dunia waktu itu. Dan sebulan setelahnya saya mengurus surat pelimpahan untuk berangkat haji menggantikan saya, menggantikan ibu saya. Jadi alhamdulillah tahun ini saya dipanggil untuk menggantikan ibu saya untuk berangkat haji. Tahun ini, embarkasi Haji Padang memberangkatkan 17 kloter dengan total jemaah calon haji 4.613 orang. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Guna memaksimalkan pelayanan terhadap jemaah calon haji, panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Mekah menyisir koper-koper milik jemaah yang tertukar. Penyisiran koper dilakukan setiap hari, pemirsa, selama adanya kedatangan jemaah haji ke kota Mekah. Selama beribadah di Tanah Suci, tak hanya jemaah haji yang tersesat, tetapi koper-koper bawaan milik jemaah juga kerap tertukar. Guna mengantisipasi hal tersebut, para petugas dari layanan perlindungan jemaah menyisir seluruh koper dan barang bawaan jemaah. Rata-rata sekitar 50 hingga 100 koper milik jemaah yang tertukar, dan petugas dari Linjam Dakar Mekah bekerja setiap hari untuk memastikan barang sampai ke pemiliknya. Jemaah pun tak perlu khawatir karena petugas haji berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Kita ada program namanya Siperda, sisir koper dan kursi roda. Jadi setiap sektor kita datangi, jelas sampai sektor nanti kita lihat apakah ada di situ koper jamaah yang peruntukannya bukan di tempat sektor tersebut, kita ambil. Begitu juga dengan adanya kursi roda. Kalau ada kursi roda yang bukan milik dari jamaah yang ada di sektor itu, kita ambil dan kita berikan atau kita antarkan ke sektor yang pemiliknya. Pelayanan maksimal terhadap jemaah terus dilakukan para petugas hingga musim haji 1444 Hijriah ini berakhir. Tahun ini, Indonesia mendapat jumlah kuota haji sebanyak 229.000 dengan jumlah total jemaah lansia sebanyak 70% atau sekitar 67.000 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akhir pekan kali ini kami mengajak Anda menikmati kuliner roti tamish. Ya, roti khas Arab ini menjadi makanan favorit jemaah calon haji asal Indonesia. Ini dia referensi kuliner untuk calon jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Harganya murah, hanya Rp1. Namanya adalah roti tamis. Di Arab Saudi biasanya dikonsumsi untuk sarapan pagi. Pada mulanya roti ini merupakan makanan khas dari Arab Yaman. Namun kini telah menjadi makanan sehari-hari warga Saudi. Roti tamis berbahan dasar tepung gandum yang diadoni dan dibentuk tipis. Adonan ini kemudian dibakar dalam tungku tanah. Proses pembakaran sangat unik, yakni ditempelkan di dinding tungku panas.
Roti tamis bercita rasa renyah dengan sedikit aroma hangus. Roti ini biasanya disantap dengan bumbu kacang merah, kemudian ditaburi jintan serta dibubuhi acar tomat dengan sedikit minyak zaitun. Roti tamis lengkap dengan bumbu banyak ditemukan di toko makanan di Madinah, Arab Saudi. Kelezatan roti tamis menjadi pilihan jemaah haji atau jemaah umroh yang berada di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Kita ke informasi jelang perayaan Idul Adha, pemirsa. Seekor sapi jenis simental seberat 1 ton lebih dipilih Presiden Jokowi dari peternak asal Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai hewan kurban Idul Adha 2023 ini. Ya, sapi tersebut merupakan sapi terbesar Presiden Jokowi dari 7 sapi lainnya yang dibeli di para peternak di Jawa Barat. Presiden Joko Widodo membeli sapi bernama Raja dengan bobot 1 ton 5 kg, sapi jantan yang berusia 4 tahun untuk dikorbankan saat Idul Adha nanti. Sebelum dipilih, kondisi sapi telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat dan tim Sekretariat Kepresidenan. Bahkan saat melihat kepeternakan, tim kepresidenan tertarik untuk membeli 2 sapi lainnya yang beratnya hampir sama dengan Raja. Peternak sapi di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat tidak menyangka sapinya dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Pihak pengelola peternakan juga sangat terkejut. Mereka memang bermimpi suatu hari sapinya dipilih Presiden untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nggak nyangka Pak, bahwa hanya sebetulnya coba-coba saja melihat daripada teman-teman yang sudah, bahwa ternyata sapi besar itu bisa menjadikan daya tarik atau lirikan dari Pak Presiden. Karena mungkin karena ya katariku rezeki meren Pak, bahasa Sunda mah. Dan seperti itu untuk kita yang tadinya memang proteksi yang 1 ternyata malah bertambah jadi 3 itu. Hingga saat ini sapi-sapi itu masih menjalani pemeliharaan dan perawatan khusus di kandang milik peternaknya. Sapi akan dibawa ke Istana Presiden saat mendekati Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Jambi nyaris melahirkan di jalan. Ya, ini karena harus melewati jalan rusak berlumpur sepanjang 20 km menuju ke puskesmas. Dan informasi akan hadir usai jeda berikut, pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.